Sobat Lintas Hobi, salam sehat. Sekarang kita berada di Kopi Kola di Jogja, di daerah Umberharjo, Yogyakarta. Sebuah tempat untuk ngopi, biasanya ramai dengan mahasiswa di sini karena fasilitasnya cukup bagus. Lumayan lah buat untuk mengerjakan tugas, wifi-nya kenceng, tapi sekarang pada nggak ada yang ngampus, jadinya ya seperti ini, kita bisa konten di sini. Kalau pas rame kita nggak bisa. Oke, kita akan ngobrol tentang seluk-beluk penjurian dengan salah satu juri senior di event nasional, yaitu Mas Bayu Aragon. Halo Mas Aragon. Siap. Makin seger ini PPKM. Di rumah terus Makin putih. putih. Otomatis kegiatan di lapangan juga nggak bisa jalan ini Mas, atau gimana nih? Ya, hampir 100% vakum. Di Singosaren, Iya. termasuk di PBI juga nggak ada kegiatan ini Mas. Iya, cuman kalau di PPI ada sedikit program. Jadi tetap kita rangkul untuk teman-teman peternak. Jadi itu yang masih bisa kita lakukan silaturahmi antar peternak yang pengen masuk dalam lingkup payung PPI, peternak PPI. Cuman itu aja. Kalau masalah lombanya vakum dulu. Oke. Berarti ini lebih cenderung ke door to door ya, ke peternak. Iya. Ngopi bareng. Kopi bareng, sambat bareng. Iya, nangis bareng. Ini Mas Aragon. Mas Bayu Aragon. Namanya Setil. Anak Surabaya ngomong Setil iki Jon. Aragon. Apa sih Mas falsafahnya Aragon itu? Aragon dulu awal mulanya itu waktu saya ternak lovebird, cari-cari nama apa ini, apa itu, dan akhirnya saya muncul Dragon ya awalnya. Dragon, terus bersama saya punya baby anak pertama. Saya kasih nama Ara, jadi maksudnya Ara the Dragon, ketemunya Aragon. Yang ini cewek atau cowok? Cewek. Aragon. Iya, Terus Ara itu nama dari anak. putrinya itu. Iya, Dari terus Dragon, naga. Dragon. Jadi putri naga atau gimana? Saya suka tokoh naganya aja juga sih. Oh gitu. Filosofi naganya saya suka. Oke, ada harapan apa sih dari Aragon itu sendiri? Kuat itu aja, abadi itu aja. Naga kan abadi ya. Jadi abadi tapi nggak nyata juga sih. Dipercayai ada ya? Ada. Dipercaya ada. Oke Mas Aragon. Di gantangan Putra Mataram, Ya. gantangan tertua di Yogyakarta Jon. Ini Putra Mataram secara organisasi ya yang tertua. Atau mungkin sebelumnya sudah ada gantangan lainnya ya sebelum Putra Mataram? Sejarahnya sudah ada sebelum Putra Mataram. Jadi ada LPP apa-apa itu sebelumnya juga kurang-kurang begitu mengikuti terus. Tetapi untuk saat ini dari gantangan 3 awal itu yang masih berdiri sampai sekarang tanpa putus, tanpa vakum ya Putra Mataram, dan saya sama teman-teman cuma jalan ke tongkat estafet generasi mudanya sekarang lah. Kalau dihitung dari Putra Mataram itu Mas, jenengan sudah generasi yang keberapa ya, kira-kira ini? Kurang lebih yang ketiga mungkin ya. Yang ketiga mungkin, karena yang awal-awal dulu yang sepuh-sepuh seperti almarhum Mbah Agus, terus yang generasi keduanya seperti almarhum Pak Eko Dipo. Nah, itu ya mungkin sekarang giliran kita untuk jalan kita pakai estafet. Berarti ini ya, juri-juri senior yang saya tahu itu muaranya dari Putra Mataram. Iya, Kebanyakan ya, kebanyakan iya. yang senior itu. Karena sesuai jam terbang pada saat itu gantangan yang aktif ya Putra Mataram. Iya, Nah sekarang Putra Mataram itu banyak sekali juri-juri muda ini Mas ya di situ. banyak banget. Memang visi misinya Putra Mataram itu mengorbitkan juri-juri baru atau sekedar harus menjalankan tongkat estafet. Selain menjalankan tongkat estafet, saya juga karena dipasrai
untuk generasi yang sekarang, saya sedikit merubah mindset Singosaren itu jadi kayak sekolah penjurian. Makanya di bawah gambar Singosaren di situ ada School of Judging soal untuk penjurian burung. Jadi kita juri itu nggak asal juri. Kita selain punya feeling, selain kita hobi di burung, indera perasa hati kita juga lebih sensitif untuk burung, itu kita juga punya hitungan, punya aturan, punya etika untuk menjuri. Itu aja. Lebih ditekankan ke hobi dulu ya. Betul. Untuk lainnya, profesi sebagai juri, ini mohon maaf ini. Profesi sebagai juri secara profit Ya, menjanjikan nggak sih sebetulnya? profesi jadi juri sebenarnya bisa dibilang mencukupi bukan menjanjikan, bahkan juga bisa bilang sangat kurang, tergantung personnya sendiri. Jadi kalau si person itu kreatif, masuk dalam artian kreatif positif, dia misal menjuri di beberapa lapangan, ya mencukupi. Tapi kalau mungkin seperti saya hanya harian di Singosaren, dan tujuan saya juga memberi peluang ke teman-teman lain yang lebih muda atau lebih kepingin mencoba juri baru, monggo seperti itu. Tapi yang jelas juri itu saya bilang panggilan sih ya, tidak bisa dipaksakan. Panggilan hati ya. Panggilan hati, seperti itu. Selama PPKM ini lomba-lomba pada dihentikan semua ini. Nah, Mas Bayu Aragon sebagai sesepuh di sana yang dituakan, ya, artinya bertanggung jawab terhadap tongkat estafet ini, apa itu bisa bertanggungjawabkan kepada anak-anak di sana ini? Kami ingin tahu itu, Mas. Ya, saya ada beberapa yang mungkin hobi lain, seperti salah satunya Mas Gunawan Desuka. Kebenaran juga hobi sama, ya saya ajak. Saya kan di Merpati, kadang juga di Ayam, tapi ini lagi Kenceng Merpati, ya saya ajak ke situ untuk teman-teman yang lain. Jika sehobi dengan saya, ayo. Seperti Mas Ocol juga. Mas Ocol dia pintar dalam penulisan piagam di Singosaren, pun saya ajak di lapangan Merpati saya untuk jadi penulis piagam. Untuk teman yang lain kalau mau ya monggo. Jadi saya cuman terbatas sih ya. Terus saya juga bukan bosi, ya, jadi agak susah. Untuk yang lain lagi ada siapa itu, kalau nggak salah Arniko itu juga main kemarin, ya sempat dodol wedus. Oh, momennya kebetulan bertepatan Iya, dengan ya pokoknya saya cuman bilang nyemangati teman-teman, apa yang bisa dilakukan selain menjuri ya monggo. Tetap jaga silaturahmi. Kadang juga malam saya ke tempat Mas Boy salah satu juri saya, main ke sana. Ya memang waktu seperti ini kan pukulan mentalnya untuk ekonomi, terutama apapun speknya itu kena semua. Jadi ya namanya kita juga nunut nang negarane, bukan negara londo ya, negarane dhewe. Ya kudu manut aturan itu aja. Oke, Mas, langsung kita ke masalah teknis penjurian. Nah, teknis penjurian itu ada 60 gantangan. Singosaren memiliki kapasitasnya 60 gantangan. Ya. Kriteria burung bagus yang layak dilombakan dan layak juara, itu yang seperti apa sih, masyarakat? Burung bagus ini banyak, tetapi yang saya sering dengar macam baca di Facebook itu, mana ku kerja apik tapi ra juara, seperti itukah yang ditanyakan ya mungkin? Kualitas mungkin. Nah, kualitas. Sebelum kita lari ke kualitas, kita harus pahami dulu namanya burung kerja. Kita nggak ngomong burung yang nggak kerja atau bahkan nggak bunyi. Nah itu, saya bilang kerja itu kita bagi. Ada kerja bagus, kerja istimewa, yang satunya benar-benar kerja yang benar-benar mendominasi, atau bahkan asal kerja. Asal kerja itu juga bunyi dari awal sampai akhir. Kerja bagus itu juga bunyi, tapi pasti materinya lebih bagus dari yang asal kerja. Yang kerja istimewa lebih bagus dari yang kerja bagus tadi. Oke. Nah kayak gitu. Harus bisa memilah-milih. Nah untuk hasil yang kita juarakan, itu seorang telinga juri
indera perasa hati juri harus bisa memilah-milih yang seperti itu. Oke. Berarti begini, cara pandangnya berarti bukan ke burung itu secara individu, tapi ke rival. Ya, Harus ada pembandingnya ya. harus ada. Jadi kalau mungkin lombanya sendirian bunyi gitu secara online mungkin bisa dikatakan itu bagus gitu ya. Iya. Bunyi satu video gitu. Iya. Ketemu kriteria yang bagus. Tapi ketika disandingkan berbeda. Berbeda karena yang saya alami dari saya waktu jadi pemain dari tahun 99 jadi pemain terus berkecimpung di juri di 2013 itu saya rasa udah cukup lama untuk saya milah-milih. Itu burung disandingkan dengan burung A, burung B itu lain-lain mas. Yang tadinya sama burung A tembakannya bisa 7 kali panjang-panjang, waktu sama B kok tinggal 4 kali kurang panjang, itu kan beda-beda. Ada ini ya, masing-masing burung mempunyai, kalau saya katakan mempunyai wibawa masing-masing secara individu. Iya, kalau dari kacamata saya dulu waktu main itu aura lah ya. Di Kenari juga kita kenal aura, di Murai Batu juga ada auranya. Aura juara itu kayak apa, kayak itu ada. Oke. Nah, kalau dari pemain loh ya, dari kacamata pemain. Tapi kalau juri lain lagi. Nah, lainnya bagaimana ya? Coba. Ya kita udah nggak ngelihat bentuk physically, kita yo real apa adanya yang terjadi di hari itu. Ya makanya ada beberapa kelompok juri IO atau bahkan atau istilahnya itu mau lomba itu ada istilah jangan lihat siapa yang bawa. Nah itu udah nggak penting waktu menjuri, real apa yang terjadi. Jangan bilang kemarin dia sangat kuat di lomba X terus sekarang kudu menang. Wah itu enggak ada, Karena faktanya lawannya juga berbeda. Oke. Nah mas, ada kalau di Singosaren di Putra Mataram itu ada 6 juri yang bertugas ya. Iya. Jurinya 6. Kemudian ada koordinator lapangan juga. Ada korlap ya. Korlap. Oke. Berarti total petugas pengadil di lapangan berapa orang itu? 8 orang ya. Iya. 6 juri dan 2 korlap. Ya. Oke. Nah, satu-satu juri ini mas kita kupas ini. Oke. Cara nemu burung bagus di lapangan seperti apa? Cara nemu burung bagus di lapangan. Sebelumnya kita bertugas, itu kan sering ada briefing. Ya, kita samakan dulu persepsi. Kalau nyamak ke selera itu nggak bisa. Menyamakan dulu persepsi, biar selera itu hampir sama. Hampir loh ya. Jadi, pada waktu kita bertugas 6 juri itu menemukan burung yang bagus, boleh beda, tetapi tetap dalam grafiknya mengerucut gitu. Jadi untuk biasanya ada kan kita tahu sendiri pecahan bendera A dan B pecah ada. Nah itu masalah selera. Itu nilainya tipis, 100 ke 50 itu tipis. Itu monggo. Makanya tapi kalau udah yang A sendiri, yang lain nggak nemu, itu perlu dipertanyakan. Seperti itu. Makanya saya sering di Singosaren, paling senang saya itu waktu briefing. Nah, ada sedikit kesalahan, temen langsung saya kupas di akhir penjurian, tadi begini begitu, tapi tidak memaksakan. Jadi apa yang paradigma saya sendiri, saya kombinasikan dengan IO yang saya IO resmi nasionalnya saya belajar, saya kombinasikan di situ dengan pandangan lokal. Karena ada penjurian secara pandangan lokal ini ada. Jadi kita kombinasikan di situ, yo aman neng tetap jaga kualitas, jangan terus seorang juri cari aman nih, jangan. Harus berani lah. Oke. Saat briefing kita menyamakan persepsi. Ya, ini otomatis kita mengajukan sebuah SOP ya. Ya. Ke teman-teman. Ini yang harus kita kerjakan yang seperti ini kan gitu. Kalau SOP-nya di Singosaren itu apa sih mas? Burung yang seperti apa sih? Saya di Singosaren yang pertama variasi lagu, terus kedua volume, ketiga fisik dan gaya. Ya pakem nasional sih, di semua IO pasti urutannya menilai seperti itu. Nah makanya di Singosaren saya bawa sedikit lepas dari karakteristik lokal, saya bawa ke karakteristik nasional. Kalau pakemnya seperti itu,
variasi lagunya dulu seperti apa, volumenya seperti apa, terus gayanya seperti apa, fisik butuhnya seperti apa, tapi tidak boleh mematikan. Saya bilang kan sering kita lihat tuh, ono kenari mentul mati, pendat banyak cilik mati, ono kacer begong sekian detik mati, atau bahkan mentul ke bawah mati. Saya bilang itu kan masuk dalam gaya. Gaya ini persentasenya berapa? Nilainya berapa? Kalau dari variasi lagu kita udah mentok 38. Di volume itu nilai mentoknya 24. Kok njuk disuto dengan fisik dan gaya di situ ada 23. Kan dibagi 2 fisik dan gaya. Berarti kan 11,5. Karena yang 38 ditambah 24 dikurangi gaya yang jelek tadi 11,5 sama dengan 0 dan tidak diperhitungkan, kan lucu. Nah, saya bilang gaya ini mentul ping piro ataupun nemplek dengan seperti apa yang harus mati, itu kan ada perhitungannya. Kalau hanya tipis-tipis janganlah cari aman. Oh, mentul hilang, Cari aman bagi juri. Itu jangan. Karena kita kembali lagi ke temen yang ngerawat itu susah. Bener, ngerawat ini susah. Nyepak ke manuk ini susah. Mungkin bahkan sebagian kecil teman-teman kita tuku tiket ini ya angel. Tetapi juga di lain sisi di gantangan ya susah, Mas. Ngedeke gantangan tuh ya luwih larang. Memelihara gantangan tuh ya lebih mahal juga ringetnya. Nah, kita sama-sama ngeman dua-duanya bagaimana. Biar semua tuh enjoy tapi menuju ke kualitas yang bagus. Oke Mas, teman-teman banyak yang nggak ngerti juga, banyak yang tidak paham masalah variasi lagu. Ini kita kupas satu persatu ya, Mas. Oke. Variasi lagu yang bagaimana sih? Misalnya kita berbicara tentang yang sedang booming tahun ini, tahunnya Murai Batu. Oke. Asik gitu. Variasi lagunya seperti apa sih Mas? Yang dimaksud variasi lagu itu apa gitu loh Mas? Variasi lagu itu ya yang lantunannya itu waktu dia rollingnya itu ya gonta-ganti, nggak mengulang-ulang. Tembakannya ya kita lihat itu intonasinya sama tekanannya lebih kenceng, lebih neken daripada rollnya. Yang jelas rollnya dulu, karena kita tahu sendiri ada beberapa karakteristik yang nembak itu lebih diprioritaskan. Ya toh. Tapi kalau untuk saya yang terutama di Singosaren terutama itu variasi lagu itu saya bilang titik letaknya lebih berat di rollnya, karena kebanyakan tembak itu lebih ke arah mono. Tapi ada beberapa burung yang punya gaya tembak itu bahkan 4-5 variasi. Nembak celilin, nembak gereja, nembak kapas, nembak jenggotan, bahkan nembak bayeman itu ada. Tapi kan mungkin langka burung seperti itu, ada tapi mungkin langka. Nah itu saya bilang olah lagunya, makanya menjamurnya tempat-tempat schooling mastering itu juga banyak untuk waktu sekarang, karena saya rasa semua IO memang lebih menitik beratkan variasi lagu yang bagus itu seperti apa. Seperti itu saya rasa ya hampir sama sih, olah lagunya tuh gonta-ganti lah, enggak yang api-api. Jadi ada bermacam-macam warna dibawakan di saat dia ngerol itu artinya begini sob, ngerol itu dia bawakan lagu tapi tidak menghentak, kira-kira seperti itu ya Mas ya, Kurang lebih dibawakan secara enak dalam durasi yang kita harapkan panjang. Misalnya lagu Perenjak Betina, Perenjak Jantan, Gelatik Wingko, Kolibri dan sebagainya dibawakan secara berurutan dan diakhiri dengan nada bertekanan dan panjang. ya. Ini yang namanya nembak ya, yang Ya. panjang. Nah, penjabarannya lebih jelas karena dengan ahlinya yang biasa mengadili di lapangan. Nah, kita bisa evaluasi, sudah seperti itukah burung kita? Kalau memang sudah seperti itu, kita lihat lawannya ya Mas. Betul. Berarti sebelum bisa lihat lawannya, kita harus ngerti dulu nih yang namanya materi variasi lagu. Iya. Ini yang kita tekankan. jadi di saat di lapangan burung sudah mendominasi kerjanya dan Anda bisa membandingkan, bisa dipastikan
bisa menang ya Mas. Saya bilang kalau sudah seperti itu, sudah paham, untuk 1, 2, 3 itu enak. Untuk 1, 2, 3 itu enak. Oke. Jadi masalah gaya ini banyak juga, artinya gaya itu Murai Batu nih kebetulan gayanya ekstrim, katanya ngecun-ngecun, terus ada yang sujud-sujud, ada yang sombong katanya gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa itu hanyalah faktor pendukung Untuk fisik dan gaya. Persentase penilaiannya hanya sepersekian ya Mas, sekian Iya. persen. Untuk fisik dan gaya itu nilai itu 23 itu aja dibagi 2 di dalam fisik dan gaya. Fisik 11,5, di gaya 11,5. Jadi nilai total dalam kolom fisik dan gaya 23 nilainya. Kalau fisiknya seperti apa itu Mas maksudnya? Fisik ya yang utuh, orang ada cacat fisiknya seperti itu. Ya memang bukan lomba bergaya, bukan lomba fashion. Makanya nilai di variasi lagu ini mentok di 38, lebih besar persentasenya. Kayak gitu. Ini hanya faktor pendukung. Itu aja. Jadi kalaupun ada burung kerja bagus, dominan, dia layak 1, ada cacat fisik, ya jangan mati. Setidaknya dia juara 3 karena terkurangi. Nilai pendukung jangan sampai mematikan, tapi dia hanya mengurangi. Oke, misalnya ada yang sampai nebok sekali, terus padahal dari awal dia kerjanya sudah mendominasi, variasi lagunya juga sudah bagus, ada satu pelanggaran, kepleset dan sebagainya, nebok sehingga dia tidak juara. Mungkin kasusnya kuota juara yang diambil mungkin seandainya 60 gantangan masih bisa dimasukkan dalam kejuaraan ya Mas ya, seperti itu. Ya, dengan catatan tidak ada faktor pendukung yang lain. Dia mungkin turun, jadi untuk juara 1 jadi dia juara 3 atau juara 5. Tapi tidak ada faktor pembanding yang lain yang rivalitasnya tuh padat gitu loh. Dan kita lihat cara neboknya dia kayak apa. Kan nebok kan macam-macam ya. Bahasa nebok ini luas. Nah, kita persempit, mungkin neboknya hanya mentul, tapi nebok yuk nanti tarung nengisor, ya itu kurang etis untuk dijuarakan. Baik rekan-rekan, sesuai dengan yang kita bicarakan dengan Mas Bayu Aragon tadi, faktor penentu kemenangan di lapangan adalah 1, variasi lagu, kemudian kedua adalah volume itu keras tidaknya suara yang dikeluarkan oleh si burung ini, dan ketiga adalah gaya yang meliputi fisik dan penampilannya. Nah, penuhi 3 kriteria ini dulu, pastikan burung Anda memenuhi 3 kriteria, baru berlomba, supaya tidak ada anggapan-anggapan yang lain atau pemahaman yang lain yang salah di antara kita. Oke, kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Salam lintas hobi.